saya serahkan kepada Mas Husnul Hakim. Silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Sini saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Husnul Hakim. Saya akan mempresentasikan desain 3D printer with Tinkercad for packaging IoT. Ini nama saya, profil saya. Di sini apakah ada yang tahu tentang 3D printer? Biasanya kan tiap pengerjaan mahasiswa sebagai kayak saya ini biasanya kan membuat sebuah alat itu daripada kita beli jadi, mending kita bikin sendiri. 3D printer itu adalah manufaktur additif yang proses pembuatannya pada 3 dimensi dari file digital printer. Alat untuk mencetak benda 3 dimensi dengan tinta khusus. Sini ada apa aja sih desain 3D printer? Yang pertama ada Tinkercad yang nanti kita gunakan. Terus ada Cura. Apa sih Cura itu? Cura merupakan model 3D untuk pemula yang saat ini sudah diaplikasikan bersama Ultimaker. Mohon maaf, ini mouse-nya, keypad-nya. Cura merupakan sebuah fitur bagi para pemula membuat filamen dan waktu hanya untuk mencetak model yang memiliki masalah struktural. Terus ada School Trees yang cocok untuk membuat model dengan desain geometris. Menggunakan School Matrix sama seperti dengan memainkan lilin, hampir sama kayak Tinkercad nanti pencetakannya. Yang keempat ada SketchUp. Ini hampir mirip dengan Tinkercad juga, berguna untuk merancang desain geometris. Manfaatkan untuk merancang proyek arsitektur. Terus yang kelima ada Maximixer, merupakan perangkat lain yang layak dicoba untuk membuat model ada 3D Slash, merupakan pembuatan tools 3D. Selain mempunyai pixelate 3D Slash juga menawarkan mode VR. Aplikasi ini juga menawarkan interface yang paling sederhana, mudah di antara semua software yang ada dalam aplikasi 3D. Yang terakhir ada FreeCAD, merupakan salah satu pemodelan 3D parametrik yang akan membantu membuat desain geometris yang presisi seperti pembuatan suku cadang. Terus apa sih Tinkercad itu? Tinkercad merupakan aplikasi desain 3D online yang paling dimudahkan. Mengapa saya menggunakan Tinkercad? Ya karena di sini para pengguna nggak susah untuk
install hanya aplikasi yang berbasis online. Aplikasi ini menggunakan konsep blok bangunan sederhana yang pada dasarnya memberi akses pada Anda untuk membuat desain dengan bentuk geometris dasar. Mari kita langsung aja mendemokan tentang Tinkercad. Nanti teman-teman bisa langsung login ke alamat tinkercad.com. Silakan klik, habis itu check in daftar menggunakan Google. Nah, ini nanti komen yang akan kita gunakan saat menggunakan aplikasi Tinkercad. Yang pertama yaitu Ctrl L, yaitu fungsinya untuk apa? Yaitu untuk mengelok sebuah project yang kita buat agar tidak setelah kita mengambil drag and drop sebuah blok, nanti kita Ctrl L supaya tidak bisa dirubah, kegeser atau dipindah kemana. Dan juga ada Ctrl G untuk menggroup sebuah project box. Shift G ungroup, yaitu melepas dari blok-blok yang sudah digabungkan, dan drag and drop dari sebuah blok diagram geometris. Ini nanti contoh simpel dari project remote AC IoT yang nanti mari kita bersama-sama untuk mempraktekkan. Mari kita login terlebih dahulu dan daftar 3D printer menggunakan Tinkercad. Yang pertama kita akan mendemokan ini project remote ini. Pertama kita ambil blok box. Nah, di samping ini kita sesuaikan ukuran dari apa alat yang kita gunakan. Tentunya kita menggunakan sebuah microcontroller Wemos D1 mini. Ini D1 mini yang saya gunakan. Yang atasnya ini ada display 3x3. Dan ini tombol button nanti yang bisa kita desain sesuai keinginan. Yang pertama kita akan mendesain tempat ukuran dari Wemos. Kita sesuaikan. Untuk panjang dari Wemos di sini sesuai dengan size yang sudah ditentukan, yaitu 34,20. Ini ukuran dari Tinkercad, yaitu menggunakan milimeter satuannya. Satuan dari Tinkercad yaitu milimeter. Jadi kalau misalnya gambar ini kelihatan besar atau panjang, hanya tampilan aja. Satuannya di sini adalah milimeter. Jadi nanti waktu kita cetak itu sangat kecil. Ini nanti untuk panjang dari sebuah Wemos 34,20. Ini presisinya. Kalau memang takutnya kelebaran atau kepanjangan, di sini kita bisa menambahkan panjangnya jadi 35. Untuk lebarnya, lebar dari
Lebar dari Wemos sendiri itu datanya ada 25,60 lebar dari Wemos sendiri. Kita lebarin, takutnya nanti jadi tidak pas atau kekecilan. Nah, ini untuk ukuran dari Wemos. Sudah untuk panjang lebar, untuk tingginya nanti bisa kita kira-kira, karena kan ada di situ bisa kita tancapkan dengan kabel male female. Jadi kita bisa sesuaikan dengan kebutuhan. Saya buat 10. Nah, untuk box dari Wemos sudah selesai. Tinggal kita desain sebuah box display. Display di sini ukuran panjangnya yaitu 34,20. Dan lebarnya ada sekitar 25,60. Nah, ini untuk display. Ini kan ukuran pas. Jadi kita bahan, entah itu kabelnya, dia agak kita lebarin sedikit. Untuk tingginya kita sesuaikan dengan size yang ada. Kan biasanya kan ukuran dari display kan juga beda-beda juga. Ini yang saya gunakan itu ukuran tingginya 15. Nah, ini untuk box dari display dan remote sudah. Tinggal kita tempat packaging dari sebuah remote. Kita bisa menggunakan box atau round roof ini sesuai keinginan, menariknya gimana, remote-nya di model seperti apa. Untuk ukuran yaitu nanti ukurannya nggak terlalu besar. Nah, untuk melihat atas bawah kita tekan kontrol sama mouse untuk memindahkan sebuah tampilan dari kita mau melihat box ini, kita gunakan kontrol shift untuk bergeser tempat tampilan ini. Ini untuk sisi bawah. Jadi kita tinggal putar derajat. Nah, agar ini tidak bisa dipindah, kita gunakan komen Ctrl L. Jadi dia akan diam, tidak bisa dirubah sama sekali. Nah, kita akan coba sesuaikan dengan ukuran dari box.
sebuah display dan juga Wemos di sini. Kita kunci dulu terlebih dahulu. Untuk remote-nya kita buka kunciannya dan kita sesuaikan ukuran dari Wemos dan juga display. Nah, supaya ini pastikan box dari Wemos ini tidak tembus. Nanti supaya box ini menjadi sebuah dirubah menjadi sebuah lubang, nanti kita shape-nya ini kita ganti dengan, kita buka dulu lock-nya, kita ganti dengan hole supaya nanti bisa kita kombinasi dengan remote. Kenapa kalau kita ganti dengan hole? Karena kalau solid ini kita cetak box-nya juga, kalau hole ini kita lubangin, jadi yang kita cetak tampilan luar ini. Terus ini kita sesuaikan supaya tidak keluar, karena waktu pencetakan supaya bisa rapi. Nampaknya kita lock dulu, ambil boxnya. Nah, sini untuk ini bisa ditarik ke atas, kita ubah putarannya menjadi 180. Kita putar dulu. Sampai isi dari box tak terlihat. Geser. Kalau sudah tak terlihat seperti ini, jadi nanti pencetakannya yang dicetak bagian remote sama dalamnya ini. Nanti box ini kita gabungkan jadi whole. Mengapa whole? Supaya yang dicetak itu dalamnya. Kalau kita solid, nanti hasilnya nanti berubah tumpukan. Lalu kita grup. Grup, Ctrl G. Nah, ini nanti jadi lubang. Nah, tampilan. Ini tempat dari Wemos. Tinggal display. Displaynya kita naikkan juga supaya bisa lebih rapi. Dan boxnya diganti dengan hole. Itu kita grup. Nah, ini untuk tampilan dari packaging sebuah alat remote. Dalamnya sudah jadi seperti ini. Nah, untuk lebihnya ini bisa kita buang menggunakan box hole. Kalau memang supaya pencetakan dari 3D printer nggak terlalu tebal, lumayan mahal.
Ini. Naikkan. Ya. Kalau sudah kita kasih sebuah jalan penyambungan dari kabel antara WMOS dan juga display. Kita kasih ukuran 5. Kalau misalnya kekecilan kita kasih 8. Terus kita grup. Nah, kalau terjadi lubang ini berarti dia kurang sedikit naik ke atas. Jadi kita untuk mengeluarkan sebuah box yang kita grup tadi, kita tekan tombol shift group. Nah, jadi yang kita grup tadi keluar. Kita naikkan. Kita grup. Nah, seperti ini. Ini kan masih kurang naik. Nah, seperti ini. Dia agak sedikit lebih rapi. Terus di situ kan juga di remote kan juga terdapat baterai. Nah, di sini saya menggunakan ukuran baterai dari baterai power bank atau baterai laptop yang dalamnya itu. Saya gunakan silinder, bisa gunakan ini supaya terdapat tampilan. Kalau kita gabungkan tinggal ganti yang whole. Mengapa saya nggak langsung menggunakan yang ini? Karena supaya saya bisa lihat apanya yang kurang. Ini kita masukin. Untuk ukuran baterai kita lihat. Untuk lebar dari baterai itu sekitar 1,8 cm. Jadi kita rubah dulu ke mili, jadi turun 2 kali, sekitar 1,8.
dan 18,66. Untuk panjangnya dua puluh empat 20. Nah, ini nanti kita dikit agak masuk ke dalam supaya nggak mengganggu kabel. Nah, kalau tembus gini, jadi ininya kurang tinggi. Kita agak tinggi. Mengapa nggak saya pakai hole ya? Supaya kita bisa melihat tampilan dari box yang sudah kita buat supaya nggak tergabung. Nah, ini sudah masuk. Kita lebarkan. Naik sedikit. Nah, kalau sudah baterai ini kita hold, lalu kita group. Sebentar. Dari Tinkercad-nya sendiri. Di kita lepas dulu. Nah, Ctrl G. Ini dari aplikasi. Nah, sudah jadi. Dari Tinkercad-nya sendiri. Kalau sudah, ini untuk tampilan dalam dari sebuah remote. Tinggal kita buat sebuah penutup. Kita copy paste saja dari sini, yaitu kita duplikat dari remote. Tinggal Ctrl D. Itu kita geser. Untuk tampilan dashboard bawah sudah. Kita Ctrl L supaya nggak bisa dirubah lagi. Kita lock. Ini untuk tampilan atas.
tinggal kita kecilin aja. Ini cara cepat. Kalau mau lebih rapi lagi, nanti kita bikin tampilan atas sendiri. Terus supaya ada hak paten dari percetakan kita, ada hasilnya, kita masukkan aja sebuah logo dari komunitas masing-masing. Ini saya akan masukkan sebuah logo dari komunitas saya. Pastikan format logo yaitu format .sfg ini. Lalu kita kita import. Waktunya tinggal untuk ukuran masing-masing bisa diakses, bisa dilihat dari data size sebuah Wemos. Nampaknya Tinkercad server Tinkercad sendiri juga lagi trouble hari ini. Itu sih kurang lebihnya. Jadi untuk memasukkan logo setiap komunitas juga bisa. Pastikan formatnya SSG. Karena di situ Tinkercad sendiri format yang didukung untuk import dua dimensinya lebih enak SFG. Bentar. Ini kita kunci Ctrl L. Kita duplikat. Oke. Kita geser. Kita Ctrl L yang ini supaya tampilan bawah. Lebih bagusnya kita bikin ulang aja untuk tampilan atas. Nah, untuk tampilan atas kita tinggal hanya untuk menyesuaikan dari ukuran box sebelumnya. Ini untuk tampilan bawah kita sesuaikan aja. Satu, tiga, dua. Ini tampilan penutup buat penutup dari bagian atas. Nah, udah kita geser, kita lock terlebih dahulu. Pastikan jangan terlalu tebal untuk penutupnya. Hanya tampilan atas. Itu saja biar nggak buang gram dari 3D. Supaya percetakannya lebih cepat. Lalu kita ambil data dari display tadi. Data dari display tadi ukurannya 40 kali 30-an.
Ini kita naikkan dan cara praktisnya sih ini cara praktisnya. Ini kita kontrol ungroup satu-satu. Nah, kita ambil data dari ini display, kita duplikat, kita geser, lalu kita bagi. Lalu kita logo masing-masing. Untuk ukurannya itu kita sesuaikan ya, sesuaikan dengan size WMOS. Apa yang mikrokontroler yang kita gunakan, ada Arduino, kita sesuaikan juga. Kalau misalnya kita menggunakan ESP32, enaknya menggunakan Tinkercad satu online, jadi kita nggak perlu untuk install karena kan kayak kalau kita menggunakan yang nggak online offline itu kan biasanya kan makan memori juga. Nah, ini tinggal kita import sebuah logo. Ini mohon maaf agak lama karena server dari Tinkercad sendiri ini. Internetnya stabil. Waktunya sampai jam udah habis. Itu sih dari percobaan dari project Simple Remote. Jadi nanti kita tinggal masukin sebuah logo, kita import dari logo masing-masing. Kalau misalnya kita punya logo teman-teman sambil nunggu import yang tadi. Karena ini mungkin dari tingkat cat-nya. Biasanya cepat, sangat cepat. Mungkin lagi ramainya 3D, jadi pengguna semakin tambah banyak. Teman-teman, apakah masih ada pertanyaan? Untuk motong objek maksudnya tinggal di grup. Jadi kita menggunakan hole ini, box kotak, habis itu kita rubah menjadi hole. Nah, kita jadikan satu di sini. Pastikan hole ini naik ke atas supaya ke grup.
Nah, kita naikkan seperti ini. Kita potong, misalnya ukurannya kebesaran, ketebalannya kurang tipis gini. Lalu kita grup aja, kita gabungin. Jadi kita kontrol G, itu aja sih. Di kontrol G. Nah, ini penggabungan. Jadi ini nampaknya import dari logo kayak Tinkercad agak tersumbat. Udah sih itu sih menurut saya. Teman-teman apabila masih ada pertanyaan yang lain bisa kontak-kontak saya untuk belajar bareng-bareng. Terima kasih untuk teman-teman dari gerak dari rumah. Saya kembalikan lagi untuk Mas Rania. Oke, terima kasih. Masih ada waktu. Silakan teman-teman apabila ada pertanyaan untuk diajukan. Boleh langsung suara atau bisa juga via chat. Kalau misalkan mungkin koneksinya ada kendala. Masih ada waktu kurang lebih 15 menit sampai pukul 12. Ada pertanyaan? Nah ini wajah pembicara kita pada sesi ini. Agak susah gitu loh. Nyandet jadinya. Padahal Misal pinknya saya juga bikin bagus. seukuran meja gitu bisa ya? Selama printernya ada ya? Tanda kutip. Nah itu. Kan ini kan 3D kan cuma printernya ukurannya kecil. Jadi kita sesuaikan. Karena dari ukuran Tinkercad sendiri itu milih. Kalau misalnya ukuran wajah biasanya itu bisa menggunakan aplikasi itu yang kedua. Jadi Cura itu untuk aplikasi 3D kayak topeng, lebih kayak topeng. Jadi ukurannya lebih besar juga. Ini kan Waduh, ada tanggapan. untuk Tinkercad kan lebih ke geometris, gitu mas. Ada tanggapan dari satu Rilianto, bisa paling ngeprintnya 2 bulan mas. Itu kan kita serius nih. program kan proses juga cetaknya beda-beda. berapa lama itu? Untuk remote itu saya sehari, ukuran sekecil itu aja seharian. Karena kemarin saya nyoba satu remote aja di PT Bos itu lama banget. Hanya membuat dashboard bawahnya aja.
Nah, itu sudah ada Tidak di tanggapan mesin juga kali. yang ngeprint packaging aja seharian. Nah, itu sesuai pengalaman. Karena remote sekecil itu aja sehari, apalagi yang lebih besar kan jadi berbulan-bulan. Jadi cetaknya cuma separuh, 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 habis itu kita gabungin. Tapi boleh tuh kapan-kapan dicoba nih kalau ada waktu sebulan yang senggang tuh. Boleh, boleh. Kalau teman-teman mau join atau gabung sama belajar apa sambil belajar membuat 3D kan kita bisa kontak-kontak di Universitas Narutama, kita juga standby di situ sama teman-teman juga komunitas IDIoT. Terus sama sama komunitas kelas juga bisa, kita kadang kolaborasi juga di sama kelas. Terus kita bisa cetak, kita kebetulan dari Fakultas Ilmu Komputer Universitas Narutama juga bekerja sama sama PT BOS. Jadi kita bisa belajar untuk 3D printer gimana, nyetaknya gimana bisa. Oke. Oh, ada pertanyaan lagi nih. Pernah nggak ada pengalaman misal lagi ngeprint ditinggal tidur terus listriknya padam? Terus Kita itu mesin lebih pengalamannya waktu nyetak di BOS itu diusir sama security-nya. dan Pengalamannya. kalau ada case kayak gitu, misal berhenti tengah jalan tuh, bisa nggak Hmm. dilanjutin printnya atau mesti ngulang dari awal? Kebanyakan sih ulang dari awal. Pengalaman saya Waduh, ulang dari repot juga awal ya. karena kan pertama print 3D printer kan nggak ada tuh sistem continuousnya, pause-nya juga. Jadi sekali nyetak ya udah kita tinggal berapa cuma tampilan waktunya berapa. Walaupun ada tampilan waktu gitu belum tentu presisi juga. Ada Tergantung maka kecepatan tadi, dari aplikasi dari 3D printernya. oh, makanya tadi resiko juga ya, cetak sebulan ya. Tiba-tiba Iya, listrik drop atau apa gitu. Waduh. pengalaman saya cuma di sales security dari Minibos itu waktu nyoba pertama kali cetak. Dari pagi sampai malam itu aja masih separuh sebagian yang tercetak. Waduh. Oke, baik. Dari teman-teman masih ada yang ingin bertanya kah? Kita masih ada waktu 2 menitan. Eh, oh, kok 2 menit, sorry. 12 menit. Saya. Sambil nunggu ini ini importnya sudah selesai Mas. Boleh saya Oh ya, bagikan? boleh boleh ditampilkan dulu, boleh. Uh, ini tadi yang logo yang sudah kita impor. Jadinya seperti ini. Ini logo. Untuk logo sendiri jangan kita grup atau jangan kita whole karena ini logo ini nanti kita cetak. Kalau whole nanti dia akan kayak tampilan di grup ini jadi berubah kalau kita whole. Dia tak terlihat. Nah, untuk ini untuk ukurannya kita sesuaikan aja. Ini. Nah. Nah. Saran dari saya sesuai pengalaman untuk mau dicetak supaya logo ini tercetak dan juga tampil lebih agak dikeluarin seperti ini. Nah. Mengapa? Karena biasanya aplikasi 3D printer juga kadang untuk pencetakan untuk nyetak untuk presisinya ini kadang sedikit enggak bagus, makanya kita lebih tonjolin supaya
lebih agak terlihat ini seperti ini. Dari aplikasi 3D printer hanya satu warna, jadi kita sesuaikan warnanya. Hanya nyetak satu warna di 3D printer. Kenapa? Kalau beda warna, jadi kalau misalnya ada dua printer, jadi satunya cetak warna ini, satunya cetak warna ini. Kalau praktis dan cepatnya ya satu warna, jadi langsung sekalian jadi. Ini. Nanti kita akan tutup seperti ini hasil jadinya. Seperti ini. Nah, lalu kita lock. Mengapa untuk kita lock? Supaya kadang-kadang kan teman-teman waktu desain kena klik, jadi kegeser, lupa taruh kemana. Kan jadi kita lock, kita gunakan mode lock, jadi supaya nggak bisa digeser kemana-mana. Seperti ini. Itu sih, Mas Rania. Oke. Cukup sekian dari saya. Teman-teman apabila masih ada pertanyaan. Masih ada ya, Mas? Itu bisa kayak nempel melingkar sesuai bentuk tempat P gitu gimana? Kan itu timbul. Itu yang mana ini? Nempel melingkar sesuai bentuk tempat. Ini pertanyaan gimana nih? Agak susah di sini. Bukannya susah, cuma yang dimaksud yang di mana, yang di mananya itu. Maksudnya susah dipahami pertanyaannya maksud saya. Atau bisa pakai lisan aja Mas, nggak apa-apa Mas Firmansyah. Halo Mas Firmansyah, silakan pakai lisan. Bisa kayak ngeprint tulisan gitu enggak di atas sih? Bisa, tinggal Masnya desain tulisan di, kalau saya sih kemarin bikin tulisan menggunakan aplikasi Inkscape. Jadi kita desain tulisan di Inkscape, habis itu kita save SVG-nya, habis itu kita import, gitu aja Mas. Jadi kolaborasi dari aplikasi desain lainnya, bisa Photoshop. Oh, yang penting SVG ya? Ya, yang penting formatnya SVG, jadi kita import. Oke, semoga terjawab karena kita juga udah sampai di penghujung untuk sesi yang kedua ini. Oke, iya mic-nya mati. Oke, siap-siap Mas. Iya, nggak apa-apa mic-nya mati, yang penting orang-orangnya tetap sehat-sehat aja ya. Alhamdulillah. Oke, terima kasih